Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin menambahkan tadi sudah memberikan harapan angin surga ini ya. Ini mudah-mudahan angin surga juga. Terima kasih Bu Erna. Saya tak lanjut aja, saya nanggapi dari Pak Haji Kuat tadi masalah jalan dan bukan apa sabes ya. Yang jelas kalau bisa sebelum Lebaran udah duduk sabes permintaan Pak Haji Kuat tadi ya. Dan saya menanggapi juga waktu reses tahap 1 apa ya, saya agak lupa itu periode yang lalu memang ada usulan dari jalan Sukosari menuju Sridadi Dusun 7. Tapi perlu masyarakat ketahui biar jelas, kami sebagai anggota DPR ini hanya memfasilitasi, membawa, mengusulkan dan mendorong, tapi semua itu tergantung anggaran. Karena di Kabupaten Lampung Tengah ini kita ada 301 kampung, 10 kelurahan. Kalau dia 100 miliar, artinya kalau dibagi 300 kampung, kira-kira kebagian berapa? Begitu aja. Tapi kita tidak lemah, kita selalu berjuang. Mudah-mudahan karena rapnya sudah masuk Dusun 7 ini, insya Allah mungkin di perubahan mungkin dilaksanakan. Insya Allah. Dan menanggapi dari Pak Jikwat juga masalah jalan yang harus diuruk. Ini jalan kan lebar Pak. Jalan provinsinya kalau kita lihat dari perbatasan Watagung sampai perbatasan Sri Basuki itu ada 5 kilo. Belum jalan-jalan. Ini saya mohon juga kepada kepala kampung, sebenarnya kita kan ada perusahaan di Kecamatan Kalirjo Lestari. Kepala kampung minta CSR-nya kepada PT Sawit Kalirjo Lestari. Karena apa? Banyak juga sawit lewat sini gitu. Harus. Jadi kepala kampung ambil tindakan, mengusulkan surat, minta dulu sabes gitu. Itu bisa Pak. Karena perusahaan harus mengeluarkan CSR-nya itu. Karena apa? Ini juga lintas dia juga, apalagi muat yang apa namanya minyak mentahnya itu kan pakai busuk gede-gede itu. Jadi saya berharap juga dari kepala kampung ambil tindakan. Kepala kampung Sukosari, kepala kampung Sri Basuki kompak, Watago, minta jasanya diuruk, paling nggak habis 3 juta kok. Tapi kalau Bu Erna, Mama Spian juga membantu, monggo nanti serahkan Pak Lurah, ya kami juga siap bantu juga sih dikit-dikit. Kalau hanya untuk pengurukan. Jadi ini masalah pengurukan sabes Pak ya. Dan masalah tadi lampu jalan. Sebenarnya tahun kemarin juga dewan-dewan pada dapat jatah lampu jalan. Saya dapat jatah 10, tapi 3 kampung. Alhamdulillah hanya Sukosari, hanya Poncowarno, Sidodadi, Sidomulyo, 3 kampung. Mungkin Pak Pian juga udah ngasih lampu jalan juga Sukosari kan. Ada 3 titik, 5 titik. Mungkin yang di dalam belum sempat musul Pak Pian ya. Yang di dalam belum musul mungkin ya. Insya Allah di perubahan ini diusahain sama Pak Pian. Kalau masalah lampu jalan kecil lah Pak Pian, paling 2-3 titik bisa ya. Saya pastikan. Dan di sini juga ada pertanian. Pertanian Mbak Nuria hanya jawab. Bagian pajak TR4 ini bagian Bu Nuria ini. Tinggal dia mengarahkan sini apa enggak. Saya bersama Bu Nuria. Itu tadi Pak ya penjelasan jalan Pak ya. Insya Allah lah kalau masalah pengukuran sampai nanti laksanakan Pak. Ya. Lanjut Bu Nuria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak-Bapak, ini Pak Saiful, Ketua fraksi saya. Jadi begini Pak, kadang-kadang kami ini serba repot Pak. Karena anggota Dewan ini Bapak Ibu ya, itu ada yang namanya basis-basis massa. Supaya saya dipilih banyak suara di Kecamatan Sidamagung. Jadi saya secara naluri pastinya saya akan memprioritaskan sana, kan gitu Bu. Jadi gimana nih Pak Seno? Masalah TR4, masalah bajak, gak ada masalah sebenarnya Pak. Gimana itu operasi? Sebenarnya di sini sih Bu Erna sama Pak Pian sangat kuat ya untuk perjuangan itu. Tapi kalau memang hari ini mendesak banget, saya minta nanti yang mau bajak, yang mau minta bajak, jangan pulang dulu. Enggak, ini Pak Wasikin ini tadi yang masalah bajak ini ketua kelompok tani ya? Oh iya. Saya ini kalau ada Pak Saidul bilang kayak gitu udah nggak bisa ngomong. Berarti nanti Bapak saya minta nama kelompok. Kami turun hari ini, bulan depan itu ada 20 bajak dari Partai Gerindra. Tapi sudah difokuskan. Nggak dapat sih udah semua, udah ada rekomendasi, sudah difokuskan semua. Bahkan Poncol dapat TR4. Ada irigasi banyak, kita nggak usah bicara spesifikasi masalah Partai Gerindra lah ya. Tapi kalau nanti di perubahan kalau ada ya Pak ya. Jadi insya Allah kita utamakan. Cuma saya minta nama kelompok tani, alamat, nomor register, nama ketua, nik ketua, nomor telepon ketua kasih ke saya. Insya Allah tahun ini Pak realisasi, cuma di akhir tahun. Karena di awal tahun ini sudah ada yang punya Pak, gitu. Tetapi dari kabupaten, jadi gini loh Pak, perlu saya sampaikan sama bapak-bapak bahwa semua usulan, terutama Al-Sintan, itu bisa melalui 2 jalur Pak. Satu melalui Bapak usul kepada PPL, PTD, Dinas. Tapi Bapak bisa juga mengajukan melalui aspirasi yaitu anggota DPR. Dan pengadaan bajak itu dari pusat Pak. Jadi kita memakai anggota DPRD provinsi. Saya dengan Pak Seno bisa menurunkan bajak, TR4, komben, kambing, sapi, irigasi, jalan segala macam itu dari DPR RI kita. Dari provinsi kita juga ada Pak, tapi jalannya jalan lingkungan. Kalau jalan kabupaten tidak bisa. Makanya tadi saya izin dulu sama Pak Seno, kita mau kasih nggak yang di sini gitu. Tapi insya Allah satu kita kasih Pak tahun ini Pak ya. Kalau Bapak tahun ini nggak cair, kalau hubungi saya lagi. Baik, terima kasih. Kalau nggak cair lagi? Insya Allah pasti cair karena selama ini kami tidak pernah yang namanya usul kelompok melalui kami maksudnya melalui aspirasi Pak ya, aspirasi DPR Partai Gerindra selama ini tidak pernah tidak cair. Langsung masalah guru ngaji Pak, saya udah izin dengan Pak Umar. Saya dengan Pak Umar itu Komisi 4 itu membidangi masalah kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perempuan, banyak yang menyangkut Komisi 4. Larinya ke masyarakat, masalah guru ngaji Pak ya, dan masalah apa tadi Pak ya. Jadi begini, sebenarnya hal yang paling menyakitkan bagi anggota dewan, kami semua anggota dewan yang paling menyakitkan satu Pak, ketika Bapak punya usulan kami tidak mampu memperjuangkan, itu sangat menyakitkan Pak buat kita. Tetapi kita kadang-kadang terbentur oleh anggaran. Bapak bisa bayangkan Lampung Tengah penduduknya terbanyak di Provinsi Lampung. Daerahnya luasnya lebih kecil sedikit dari Lampung Timur, sedikit Pak nggak banyak. Termasuk wilayahnya terbesar juga Lampung. Bapak tahu nggak PAD kita? PAD kita cuma 300 miliar Pak. Nah tuh malahan 300-an miliar. Kemarin saya ke Bali Pak, studi banding ke Bali, ke Kabupaten Gianyar. Bapak tahu nggak PAD-nya? PAD-nya 5 triliun. Bukan berarti saya ingin membandingkan apple to apple, nggak sebanding antara Bali dan Lampung Tengah. Tapi setidak-tidaknya kemana sih PAD kita kok cuma dikit banget?
Sementara setiap kami turun banyak permintaan, setiap komite itu permasalahan Pak. Tidak ada anggota dewan satupun yang tidak mau berjuang buat bapak-bapak, tidak ada Pak. Tapi karena memang itu, kata ahli Lampung Tengah itu anggarannya itu stres Pak. Lampung Tengah ini stres anggaran. Stres anggaran itu apa Pak? Stres anggaran duitnya nggak enak sih nanti bangun pakai. Itu Pak ya. Jadi kemungkinan saya kan baru tahun ini, kemungkinan kemarin tidak dianggarkan lagi Bapak selama 5 tahun itu karena mungkin kebetulan anggaran. Saking banyaknya anggaran yang harus diminta pembangunan diminta masyarakat. Tetapi kemarin pada saat kampanye Bapak Bupati kita, Bapak Ardhito, kan sudah menjanjikan juga dalam kampanye. Dan ketika nanti tahun ini diusulkan oleh Pak Ardhito tentang janji kampanye beliau, yakin saja Pak DPRD pasti mengesahkan, menyetujui pasti Pak. Jadi kami kayak tadi ada bahasa yang mengatakan tahun kemarin sudah reses di sini, ada jalan yang berlisasi, itu sudah menyakitkan buat kita Bu. Tetapi ya itulah karena kita kebetulan, Ibu bisa bayangkan Bu, keuangan Lampung masih mengandalkan pusat Pak. Untuk gaji pegawai negeri Pak, operasional itu masih tergantung pusat Pak. Loh, kalau nggak ada pusat nggak ada Lampung Tengah Pak. Dan satu hal perlu saya bongkar dikit, pegawai di Lampung Tengah ini Pak, PNS itu terlalu besar Pak. Dia memakan uang 51% dari anggaran kita. Terlalu banyak pegawai. Tapi apakah terlalu banyak pegawai itu salah? Nggak juga. Nyatanya ada sekolah yang PNS-nya cuma 1, betul nggak Bu Pak? Lainnya honor. Kita memang kekurangan pegawai Pak dengan sebanyak itu. Tetapi kekurangan kita ini stres Pak. Jadi kepada tadi guru ngaji dan ini tetap ya Pak ya, kita akan tagih juga karena itu merupakan janji kampanye Pak Ardhito juga akan masukkan itu. Insya Allah ketika nanti pemerintah mengusulkan anggota DPRD pasti akan menyetujui anggaran itu. Dan kami dari Komisi 4, saya tadi udah bisik-bisik sama Pak Umar, pulang dari reses ini kita akan panggil dinas terkait masalah intensif ya, daripada guru ngaji ini bisa dilanjutkan apa enggak. Itu Pak ya, bisa dipahami. Terima kasih. Semua pertanyaan sudah terjawab ya Pak ya, dan ada harapan tadi udah disampaikan sama Pak Edi. Silahkan bikin proposal. Siap dibawa. Alhamdulillah. Tadi untuk guru ngaji dan lain sebagainya pun akan segera dibahas oleh Komisi 4 tindak lanjutnya dengan dinas terkait. Baik, kita buka sesi kedua. Monggo dari ibu-ibu mungkin belum ada tadi. Saya jalan dari dusun 5 ke dusun 10. Kemudian jalan di dusun 469, lampu jalan. Ini kembali lagi ke Komisi 3. Ada saya, ada Pak Edi. Monggo, masa saya yang jawab ini? Mohon maaf ya, harusnya ini yang jawab yang lain. Baik, insya Allah untuk dusun 5 sampai dusun 10. Kemudian tadi ada Bapak Nasibudin, dusun 5 sampai dusun 2 ya. Informasinya belum pernah tersentuh dengan aspal ya. Mudah-mudahan nanti di anggaran ini bisa diprioritaskan. Benar tadi Komisi 3 insya Allah sepakat untuk memprioritaskan jalan tersebut. Namun di sini kan banyak sekali usulan ya Bapak Ibu. Kalau Bu Nuriah bilang hal yang paling menyakitkan ketika Bapak Ibu mengusulkan kami tidak bisa merealisasikan. Ini yang lebih menyakitkan lagi ya saya tinggal di sini tidak terrealisasikan. Iya, insya Allah direalisasikan. Namun kembali lagi anggaran kita ini terbatas, apalagi kata Bapak Presiden kita anggarannya suruh di apa Ibu? Efisiensi. Iya, jadi ibarat uang belanja yang tadinya bapaknya ngasih 1 juta ke ibunya per bulan, ini 500.000. Cukup cukup butuh cukup. Nah ini juga dari pusat sampai daerah mengalami hal yang sama. Tapi insya Allah monggo, yang pasti tadi ada beberapa bab jalan yang diusulkan dari Sukosari.
sesama kepala dusun bersama Bapak Kepala Kampung bermusyawarah mana yang akan jadi prioritas. Karena tidak mungkin semuanya bisa terwujudkan. Karena bagaimanapun juga kampung kita banyak, kecamatan kita banyak yang ada di Dapil 3 ini. Nah, jadi berbagi dengan kampung yang lainnya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk lampu jalan, ini juga ada di Komisi 3, Bu. Jadi kami pernah sudah melakukan rapat dengan dinas yang terkait. Jadi lampu jalan seluruh Lampung Tengah ini ada 7.000 yang rusak, termasuk yang ada di Sukosari. Sedangkan anggaran untuk perbaikannya itu hanya beberapa ratus lampu. Jadi wajar kalau tadi Ayahanda menyampaikan dapat jatah 10, dikasih di sana, Mas Tian dikasih 10, sebagian ada di sini. Ya begitulah adanya. Artinya tidak semuanya bisa terjamah. Bisa kebayang yang 7.000 yang rusak yang bisa diperbaiki hanya 100. Nah, seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti untuk Sukosari, ya walaupun tidak bisa semuanya terperbaiki, tapi mudah-mudahan ada yang bisa diperbaiki. Itu untuk lampu dan jalan. Kemudian untuk bedah rumah ini sosial ini, komisi 4 ini. Mesti 3 lagi ya? Oh ya, Perkim. Ya. Jadi ada di dana sosial, juga ada di Perkim. Ini juga untuk bedah rumah ini memang Lampung Tengah ini memang banyak sekali. Iya. Tahun ini ada 250 abang. Ya, ada 250 dan itu memang dibagi ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi ada 250. Sedangkan usulan yang masuk dari Musrembang, dari Reses itu ada 2.000. Ada 2.000. Bukan, tadi lampu ini. Ya, itu hasil rapat dengan pendapat kami dengan dinas terkait. Jadi untuk yang mengusulkan bedah rumah ya tetap bersabar karena memang keterbatasan dan juga memang banyak sekali permintaan. Jadi untuk bersabar karena memang belum waktunya pencairan. Itu salah satunya. Bahkan tentang bedah rumah. Oh iya. Tahun ini bedah rumah ada 200. Tapi kebetulan hewan yang baru belum dapat. Jadi kalau nggak salah ke Dewan 100, ke Pemda 100. Enggak, itu semua fraksi dibagi Bu bagian. Tapi begini Bu, saya mohon sama para kampungnya, tolong yang betul-betul rumah tidak layak, betul-betul tidak layak. Karena insya Allah di perubahan atau tahun besok kita anggaran lebih banyak itu. Maka didata nanti serahkan ke saya yang apa-apa, ke dewan yang dekat yang apa-apa, data yang betul-betul yang udah nggak layak loh. Didata betul, tapi kalau bisa tanah itu udah milik dia Pak. Jangan dia mau bangun tanah numpang, nggak bisa juga itu. Insya Allah tahun depan kita yang anggaran kita anggarkan lebih banyak kalau perlu, karena betul di kampung itu banyak rumah tidak layak huni sebenarnya. Mungkin itu masalah bedah rumah. Kalau tahun ini itu udah masuk semua datanya ada. Saya juga kemarin dapat 16 titik kemarin itu, tapi udah datanya masuk semua. Mungkin nanti kalau ada di perubahan insya Allah ya. Makanya saya minta para kampung di data yang betul-betul tidak layak itu kita akan perjuangan Pak kalau untuk rumah. Mungkin itu masalah bedah rumah ya. Dan tahun ini juga udah lumayan, dapatnya 25 juta Pak. 25 juta. Kita usulkan 50 tapi ya sih 25 juta. Mungkin itu masalah bedah rumah. Ya tadi jalan, lampu jalan, dan rumah, ya semuanya insya Allah terrealisasi. Cuma bersabar, ya bersabar. Mungkin Pak Ujang ini dari Komisi 2 menyampaikan sebelum dibuka termin ketiga. Sepertinya termin ketiga sudah habis ya. Kayaknya sudah semuanya disampaikan. Apa masih ada yang? Oh masih ada dari kepala dusun. Oke, kita buka termin ketiga. Monggo.
Baik, terima kasih untuk termin ketiga ini dari Bapak Bayan ini langsung ya, tentang jalan Dusun 6 ya. Kembali lagi ke Komisi 3 ini. Ya, kembali lagi kalau memang saya yang suruh jawab, monggo nanti kepala dusun bersama kepala kampung prioritaskan nih mana ruas jalan yang harus dibawa ke Komisi 3. Jangan, yang pasti tadi kan sudah banyak sekali usulan ya, hanya meminta boleh-boleh aja minta-mintakan gitu, tapi harus ada yang diprioritaskan. Jangan sampai nanti banyak yang diminta tapi zong semuanya, kan tambah sakit hati saya. Tadi tentang RT yang belum terjawab ya dari sesi kedua dan sesi ketiga ini. Di sini ada Komisi 1 ini pemerintahan Rajo. Dapat catat juga, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya doakan semua yang hadir di sini sehat semua. Umur panjang, apa yang dicita-citakan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon maaf tadi terlambat memperkenalkan diri. Nama saya Tony Sastrajaya. Lengkapnya HMHCILCLA-CPM. Panjang Bu ya. Rumah saya di Trimurjo, saya dari Demokrat. Tadi jawaban dari rekan-rekan saya sangat sangat mendukung, sangat mendukung semua apa yang diminta langsung direspon, apa yang diusulkan langsung direspon. Kebagian saya yang nggak bisa ngerespon ini gaji RT atau apa ya, tunjangan atau PAH atau komisi, sebenarnya dari 2 tahun yang lalu sudah tidak ada Pak. Kalau bisa benar nggak? Dari 2 tahun yang lalu sebenarnya sudah tidak ada. Kemarin kebijakan dari Pak Bupati bagaimana caranya supaya dapat, supaya terrealisasi, supaya harapan itu ada. Semoga Bupati ke depan dan para DPR di Lampung Tengah ini menganggarkan. Tapi memang perintah dari pusat memang tidak ada. Sebenarnya bukan sekarang, sudah 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu saya baca dari peraturan presiden kalau tidak salah. Tapi tetap dianggarkan dari ADD dan sebagainya. Nah, tahun ini tidak berani PMK pemerintah desa menganggarkan, memang tidak ada alokasi itu. Mudah-mudahan di pemerintahan yang sekarang Bapak Mas Dito dan Pak Komang itu. Yang jelas kami di sini hadir untuk mendengarkan aspirasi Bapak Ibu. Kami hadir untuk memperjuangkan. Bukan saya ingin apa ya? Ingin ngomporin lah. Carilah anggota dewan yang orang sini. Saya tidak bisa berjanji orang Kalirejo, Sendang dan sebagainya. Kalau Trimurjo sudah bohong kalau orang Trimurjo bisa memperjuangkan di sini. Benar, karena saya akan memperjuangkan daerah Trimurjo sendiri juga. Bumi Ratu Nuban yang dekat ke Kalirejo itu sangat susah. Alhamdulillah kalau Mas Pian memperjuangkan Trimurjo. Saya jujur, bukan gak dapat suara, saya tidak berjuang di sini. Kalau Bapak Ibu cari anggota daerah dewan, bukan orang dekat sini, bukan orang Kalirejo, Sendang atau Bangun yang dekat sini. Ibu ada apa-apa, ibu mau nanya, ibu mau konsultasi, jauh kalau ke Trimurjo, jauh Pak kalau ke Trimurjo. Benar. Apakah orang Trimurjo tahu permasalahan orang sini? Tahu nggak kira-kira? Saya tahu jalan jelek karena saya tadi kesini. Benar. Dari Trimurjo saya Pak. Kenapa saya terlambat? Perkirakan Google Map tadi 1 jam. Ternyata 2 jam Pak. Bohong Google Map. Saya tadi udah WA sama abang saya. Paling 30 menit lagi nyampe. Enggak taunya bisa puter-puter sama Google Map. Dan jalannya terhenti, ada truk rusak. Jadi agak lama. Dilewati nggak bisa. Jadi saran saya,
Bukan saya melarang untuk milih Pak Sainul, bukan saya melarang untuk milih empok saya ini. Empok itu Ayu kalau Jakarta. Cing, dia pakai cing. Jadi sekali lagi, ini sudah respon luar biasa, sangat respon luar biasa. Saya ketemu empok saya ini di Trimurjo di Balai, sedang bagi-bagi bantuan alat berat. Saya ngawal masyarakat, saya cuma dapat 3, dia mau dapat 40 Pak. Iya, sempat cemburu saya, ternyata dari Gerindra. Bukan dari kabupaten nggak ada kemarin. Tuh, dari pusat komunikasinya bagus. Bukan saya menjelekkan partai saya dan membaguskan partai lain. Ini fakta. Ayo kawan-kawan ke depannya jangan karena duit, jangan karena sembako yang tidak bisa mewakili aspirasi. Cari orang-orang yang bisa mewakili aspirasi. Basic saya hukum, saya pengacara, saya dosen juga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada permasalahan hukum, telepon saya, WA saya, minimal saya kasih solusi, saya kasih pendapat. Siapa saja, teman-teman dewan ini kalau ada masalah atau warganya punya masalah, teleponnya ke saya, WA ke saya, nanya ke saya, bagaimana sih solusinya? Tapi saya juga tidak pernah menjanjikan orang kena masalah selesai, tidak. Minimal saya kasih solusi, mana yang terbaik, bagaimana cara menyelesaikan. Jadi masalah RT tadi saya bilang, permasalahan RT bukan sekarang. Permasalahan RT itu sudah 2 tahun yang lalu. Tapi memang sama pemerintahan kemarin dianggarkan. Tak tahu di kotak-atik seperti apa, dibebankan kepada desa. Betul nggak Pak Kades? Betul kan? Tapi tahun ini nggak berani Pak Kakam, karena tidak ada perintah. Ya, mudah-mudahan pemerintah yang baru memikirkan sampai RT, memikirkan semua permasalahan di kampung-kampung. Itu aja, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini sudah dimulai pembicaraan dari Pak Tony. Memang begitu Pak, sistem politik kita jadi gini. Kami tadi kenapa saya izin Pak Sainul untuk bisa memberikan bajak 1 kepada Bapak, bukan basis saya Pak, gitu loh. Betul, kita nggak boleh seperti itu, kata-kata nggak boleh. Tidak-tidaknya betul apa yang disampaikan sama Pak Tony. Dia akan perjuangan Trimurjo. Bapak percaya Kecamatan Sedagung tahun ini 52 titik bantuan turun, dari irigasi, jalan, bajak, TR4, dari kebun bibit rakyat, dari semua turun Pak. Karena saya dapat 5.000 suara di Kecamatan Sedagung. Sebelum di Sukawasari ini juga saya sudah pernah berjuang melalui PIP. Ya Pak ya, cuma memang saya nggak ada bersuara. Bukan berarti kamu tidak mau Pak, tapi akan buktikan 1 bajak Pak, agar nanti bisa berbagi. Oh ya, itu misalnya. Termasuk Mas Ion, Mas ini dia berjuang untuk Bumi Ratu Beban Pak. Beliau benar kata Pak Tony kesini juga nggak mudah, karena basis beliau itu dapat 8.000 suara Bumi Ratu dan Bekri. Beliau belum tanggung jawab di situ. Bapak-bapak di sini sudah ada Bu Erna, sudah ada Mas Pian. Saya tahu Sukosari basisnya beliau berdua. Aman Pak, sudah ada 2 ini. Tenang aja. Oh, basisnya Bu Erna, tenang aja Pak. Bu Erna pasti akan memperjuangkan, nanti dibantu sama kami. Jadi gitu memang. Tadi sebenarnya ngomong kayak gitu gak enak, tapi karena Bung Tony sudah memberikan statement yang begitu, memang begitulah. Jadi permohonan maaf dan lebih baik begitu, lebih baik jujur Pak ya. Makanya betul jangan karena sembako Pak. Saya dapat 5.000 suara di Sedagung Pak tanpa amplop 1 biji pun, dan itu tanggung jawab saya sampai 5 tahun ke depan. Nah, itu Pak. Nah makanya saya kepingin di sini begitu Pak, menjadi punya bahasa makanya Bu Erna, semoga Bu Erna bisa memperjuangkan dengan maksimal. Kami, saya Pak Sainul yang bukan basis di sini bersifat membantu Pak. Pak ya, nanti kita akan coba memberikan 1 bajak kepada Bapak nanti sebelum pulang ke tempat saya dulu, saya minta data kelompok, langsung saya akan masukkan ke list untuk yang awal. Kita mudah-mudahan akhir tahun kita masih ada Pak. Baik, terima kasih. Saya sama Bu Erna Pak ya. Sama Allah. Enggak lah, ya Bu Erna ini kan hanya menjebak dia aja. Karena dia di Sukosari, mungkin lebih dekat masyarakat ke Bu Erna. Yang jelas, apapun dari usulan Sukosari, kami ikut backup, itu jelas.
Dan ngebangun bukan Bu Erna. Kalau ngebangun Bu Erna agak banyak Bu Erna kan. Dia hanya menjebak. Karena dia dekat di sini, ya wajar lah masyarakat ada perlu kesah lapor ke Bu Erna atau ke Pian yang dekat. Tapi keputusan di DPR itu ya bersama memutuskan anggaran itu bersama. Karena di semua partai, semua fraksi itu ada di badan anggaran. Di masyarakat jelas paham, nanti habis dari sini semua Bu Erna, nggak tersasil Bu Erna yang siksa. Kurus dia mikirin kan, saya kasih juga. Nggak, saya ini meluruskan aja Pak ya, Bu ya. Terima kasih. Iya. Masyarakat Sukosari ini sudah cerdas-cerdas Pak, udah paham ya. Karena kita di sini hadir untuk masyarakat Lampung Tengah. Siapapun kita, apapun partainya, membangun Lampung Tengah bersama-sama. Inilah kekompakan kami. Baik, itu sesi 1, 2, 3 insya Allah sudah bisa terjawab semuanya. Mudah-mudahan pemerintah baru Bapak Ardhito bersama Pak Faidi bersama-sama dengan kami bisa mewujudkan semua apa yang menjadi harapan masyarakat demi Lampung Tengah yang lebih baik. Allahumma amin. Meskipun tidak bisa 100%, namun setidaknya bisa ada yang terwujud. Mungkin itu sesi jaring ya. Itu saja mungkin yang bisa kami terima. Ini sudah menjadi catatan khusus bagi kami dan insya Allah kita sudah membuat catatannya. Dan silakan nanti proposal apa yang bisa kami bawa, silakan disepakati bersama karena tadi banyak sekali permintaan.